Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga tuan dan nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 281-284. Lee Fugui awalnya berencana untuk tinggal di sini selama 2 atau 3 hari, setidaknya untuk mendapatkan penilaian komprehensif dari Tuan Sao untuk memastikan komposisi dan distribusi deposit mineral di bawah sebelum berangkat. Tetapi pada malam hari, dia menerima telepon. Gao Yunru yang menelepon, dan Gao Yunru berkata dengan nada serius, "Fugui, tidak baik, sesuatu terjadi." Lee Fugui bertanya dengan ragu, "Saudari Gao, apa yang terjadi?" Gao Yunru berkata dengan nada marah yang tertahan, "Xiao Jing dipukuli." "Apa? Saudari Gao, apakah kamu yakin?" Lee Fugui terkejut, tetapi bertanya-tanya apakah Gao Yunru telah mendengar beberapa desas-desus. Lagi pula, dengan status tranquility, bagaimana dia bisa dipukuli? Gao Yunru berkata dengan suara yang dalam, "Fugui, aku di rumah sakit sekarang, dan Xiao Jing mengalami koma. Kamu harus bergegas ke kursi kabupaten sekarang." Oke. Hati Lee Fugui tenggelam, dia tidak berani lalai, dan mempercayakan semua urusan kepada Sao Gong. Ngomong-ngomong, setelah mata Li Rencai, Yang Zi dan yang lainnya menjadi cerah, dia buru-buru meninggalkan Dasan dan mengemudikan mobilnya menuju kota kabupaten, pergi. Dia masih tidak percaya bahwa Tranquility dikirim ke rumah sakit. Jika ini benar, lalu siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Lee Fugui menarik napas dalam-dalam, pikirannya campur aduk, dan amarahnya melonjak. Tidak peduli apa, dia hanya bisa mengetahui seluk-beluk semuanya ketika dia melihat ketenangan. 1 jam kemudian, Lee Fugui tiba di rumah sakit. Ketenangan ditempatkan di departemen rawat inap senior rumah sakit rakyat. Lee Fugui memarkir mobilnya di rumah sakit dan naik ke lantai atas. Tidak lama kemudian, Lee Fugui masuk ke bangsal yang sunyi. Di bangsal, wajah Tranquility pucat, tubuhnya dibalut perban, matanya tertutup, dan dia berbaring dengan tenang, meskipun napasnya teratur, seluruh tubuhnya menyampaikan perasaan yang sangat halus. Gao Yunru sedang duduk di tepi ranjang rumah sakit, Su King sedang memeriksa ketenangan, dan ada seorang polisi wanita berseragam berdiri di samping dengan cemas. Apa yang terjadi? Nada Lee Fugui penuh amarah. Ketenangan memiliki tempat khusus di hatinya. Meskipun Lee Fugui biasanya takut pada ketenangan, dia tidak pernah ingin ketenangan menderita kerugian. "Fugui, kamu akhirnya di sini." Gao Yunru menghela nafas, dan berkata, "Aku tidak terlalu jelas tentang masalah ini." Su King juga selesai memeriksa kali ini. Wajahnya agak jelek, dan akhirnya berkata perlahan, "Petugas Ning memiliki kedua tangan dan kaki tulangnya tiba-tiba hancur, dan jeroannya menderita luka dalam yang parah, otaknya kejang hebat, dan sekarang dia telah menjadi keadaan vegetatif." Boom, Lee Fugui mengepalkan tinjunya. Dan menghancurkan ada ledakan di pintu, dan dia berkata dengan mata kemerahan, "Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya?" Gao Yunru menatap polisi wanita itu dan berkata, "Kamu harus memberitahuku sekarang, kan?" Polisi wanita itu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi ketakutan, "Ketika saya pulang kerja pada siang hari ini, Ning Ju dan saya akan makan malam. Kami bergegas ke rumah sakit." Gao Yunru bertanya dengan mata tajam, "Bagaimana dengan pemantauan? Tidak mungkin untuk tempat seperti milikmu tidak memiliki pengawasan, bukankah pengawasan itu dengan jelas melihat siapa pembunuhnya?" Polisi wanita itu terlihat sedikit tidak wajar, berkata, "Banyak orang yang mengagumi Ningju juga mengatakan bahwa mereka ingin menyelidiki penjara. Tapi belakangan diketahui bahwa pengawasan itu dibobol. Jadi sampai sekarang, kita bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk menghentikan pemantauan." Lee Fugui tersenyum cemberut, melangkah maju, dan memeriksa Tranquility. Setelah beberapa saat, Lee Fugui menarik tangannya, kemarahan di matanya menumpuk hingga ekstrim.
situasinya persis seperti yang dikatakan Su King. Tangan dan kaki Tranquility patah. Yu dapat membayangkan betapa sakitnya ketenangan bertahan saat itu. Selain itu, Li Fugui dapat merasakan bahwa ini lebih seperti peringatan. Adapun apakah ketenangan atau dirinya sendiri yang diperingatkan, Li Fugui tidak tahu sekarang. Tetapi dia memiliki intuisi bahwa ketenangan kali ini, sangat mungkin dia terlibat sendiri. Karena Li Fugui jelas merasakan sedikit kekuatan di organ dalam yang sunyi. Jelas bahwa orang yang melakukan tembakan pasti adalah ahli seni bela diri kuno. Saudari Ning, kamu jangan khawatir. Siapapun yang menyakitimu, aku akan membuatnya membayar harganya. Li Fugui berbicara dengan berat, akhirnya melihat Tranquility dalam-dalam, berbalik dan meninggalkan bangsal dengan langkah besar. Gao Yunru cerdas dan secara alami menyadari bahwa masalah ini tidak sederhana dari awal hingga akhir. Dia mengejarnya dan berkata dengan gelisah, Fugui, apa yang akan kamu lakukan? Cari tahu siapa yang melakukannya. Lalu balas dendam Sister Ning. Sister Gao, jangan khawatirkan aku baik-baik saja, Li. Fugui sedikit tersenyum, tetapi bukannya tersenyum, matanya sangat dingin. Gao Yunru mengangguk dan berkata, oke, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus berhati-hati. Dia sangat jelas bahwa dengan karakter Li Fugui, selama itu adalah sesuatu yang dia yakini, dia mungkin tidak dapat menarik kembali 9 banteng, lebih baik mendukung daripada menghalangi. Su King berdiri di samping Gao Yunru, menatap Li punggung Fugui, dia meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, matanya jelas penuh kekhawatiran. Anda tahu, Su King adalah seorang dokter, dan dia tahu persis betapa anehnya luka Tranquility. Tranquility tidak memiliki bekas luka di tubuhnya, tetapi dia berubah menjadi sayuran. Hal semacam ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jawabannya tentu saja tidak. 10 menit kemudian, duduk di mobilnya, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon Xiao Rongrong. Panggilan terhubung dengan cepat, dan Xiao Rongrong berkata dengan suara cengeng, Tuan, mengapa Anda punya waktu untuk merusak keluarga saya hari ini? Keluarga saya tersanjung menerima panggilan Anda, jika itu normal, Li Fugui mungkin menggoda Xiao Rongrong apa? Tapi sekarang, dia sedang tidak mood sama sekali. Jadi dia berkata langsung, kamu seharusnya sudah tahu berita tentang kecelakaan Ning Jing. Xiao Rongrong berkata dengan heran, kecelakaan terjadi pada Biro Ning. Saya tidak tahu tentang itu. Dia belum pernah melihat Ning Jing sebelumnya. Tetapi dia menyelidiki Li Fugui secara menyeluruh. Jadi dia secara alami tahu siapa Ning Ning. Li Fugui mencibir, dan berkata, kamu tidak tahu, jangan beritahu aku bahwa kamu tahu, kalau tidak kamu akan tahu konsekuensinya. Xiao Rongrong berkata dengan suara yang sangat sedih, Tuan, beraninya para budak menipu Tuan, budaknya benar-benar tidak baik. Aku tahu, Tuan mungkin juga bertanya pada lelaki itu Gao Zimin. Keluarga Gao adalah ular lokal di Kabupaten Qinglong. Gangguan sekecil apapun akan membuat mereka waspada, begitu. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, menutup telepon, dan memasukkan kata-kata Xiao Rongrong ke dalam hatinya. Ketidaksukaan itu dihilangkan. Faktanya, apakah itu Xiao Rongrong atau Gao Zimin, ketidaksukaannya sangat kecil. Karena jika keduanya ingin lepas kendali, mereka tidak akan pernah menyerang Tranquility, karena cara ini terlalu bodoh. Segera, Li Fugui menelepon Gao Zimin lagi. Li Fugui menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Gao Zimin berkata dengan hati-hati, Tuan, saya belum pernah mendengar ada prajurit kuno lainnya yang memasuki Kabupaten Qinglong kami baru-baru ini. Mengapa saya tidak memeriksanya? Li Fugui berkata dengan dingin, lihatlah untuk saya. Jika Anda dapat memeriksanya itu keluar, jika Anda mendengar beritanya, saya dapat memberi Anda hadiah yang murah hati. Gao Zimin berpura-pura bersemangat dan berkata, Guru, jangan khawatir, saya pasti akan lakukan yang terbaik, dan saya akan mengambil inisiatif untuk memberitahu Anda tentang berita apapun Guru. Li Fugui menutup telepon, merasa sedikit kesal, dia duduk di dalam mobil sambil berpikir lama. Tiba-tiba, dia memikirkan seseorang. Keluarga Gao adalah satu-satunya di Kabupaten Qinglong yang memiliki alasan untuk menyerang Tranquility dan memiliki kekuatan untuk melakukannya.
Keluarga Gao secara alami tidak berani melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Jadi dengan cara yang sama, musuh yang bersembunyi dalam kegelapan ini tidak boleh berasal dari Kabupaten Qinglong. Li Fugui menyinggung banyak orang, dan mengatakan beberapa orang. Jika Anda tidak menghitung orang dari Kabupaten Qinglong, maka hanya keluarga Lin di kota Jiangnan Lin Shao. Yang lainnya adalah Zheng Lizong dari keluarga Zheng. Meskipun Tuan Muda Lin sombong dan mendominasi, dia tidak terlihat seperti seseorang yang suka menggunakan metode gelap. Selain itu, Li Fugui tidak merasa bahwa konflik antara dia dan Tuan Muda Lin telah meningkat sedemikian rupa. Kemudian tersangka sebenarnya adalah yang terakhir tersisa. Zheng Lihong, pasti dia. Li Fugui mencibir lagi dan lagi. Bahkan ada niat membunuh di wajahnya. Dia menemukan bahwa setiap kali dia ingin menjadi orang baik dan mematuhi aturan permainan, selalu ada beberapa orang yang suka menggoda tirani yang tersembunyi, jauh di dalam hatinya. Setelah mengunci Zheng Lizong, Li Fugui akan mendapatkan informasi kontak Zheng Lizong dari Gao Yunru, tetapi saat dia hendak menelepon Gao Yunru, sebuah nomor asing masuk ke ponselnya. Saat Li Fugui menyambungkan telepon, suara yang familiar keluar dari telepon. Li Fugui, jangan datang ke sini tanpa ada salahnya. Pemilik suara itu adalah Zheng Lizong. Suasana hati Li Fugui malah menjadi tenang. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Bos Zheng, apa yang kamu inginkan dariku?" Ini terlalu merajalela, dan dalam kapasitas Ningju, masih ada orang yang berani melakukan hal seperti itu adalah kemarahan umum. "Apa yang ingin kamu katakan?" Li Fugui tidak punya waktu untuk menemani akting munafik Zheng Lizong, tetapi langsung memukulnya, potong kata-kata Zheng Lizong. Zheng Lizong berkata dengan nada tidak puas, "Li Fugui, saya di sini untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Saya tidak tahu tentang tambang. Bagaimana menurut Anda?" Li Fugui sudah bisa menyimpulkan dalam hatinya bahwa masalah ini milik Zheng Lizong, berkata, "Bukankah aku bilang aku tidak akan menjualnya? Jangan panggil aku lain kali, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu." Akhirnya, Zheng Lizong berhenti bersembunyi, dan dia berteriak dengan marah, "Li Fugui, jangan terlalu sombong, ketenangan hilang sekarang, berubah menjadi sayuran. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki modal kesombongan? Sejujurnya, tambang Anda harus dijual. Jika tidak semua orang di sekitar kamu, termasuk dirimu sendiri, akan mati tanpa tempat untuk mati." Li Fugui perlahan bertanya, "Jadi kamu memerintahkan seseorang untuk melakukan apa yang terjadi pada saudari Ning, kan? Lebih besar dari..." Zheng Lizong berkata dengan waspada, "Jangan bicara omong kosong, saya seorang pengusaha yang taat hukum, dan saya tidak akan pernah melakukan hal yang memprovokasi hukum negara." Li Fugui pura-pura marah dan bertanya, Apakah kamu ingin melepaskanku?" Zheng Lizong berkata dengan bangga, "Mudah untuk melepaskanmu. Jika kamu menjual tambang di tanganmu kepadaku, aku akan membiarkanmu pergi. Kamu bisa memikirkannya dulu. Sampai jumpa besok pagi di Hotel Qinglong." "Bagus." Li Fugui menutup telepon dan duduk di kursi kopilot dengan senyum sinis di wajahnya. Setengah jam kemudian, Li Fugui mengemudi di luar Villa Gao. Ketika banyak anggota keluarga Gao melihat Li Fugui, seorang pria yang akrab datang, mereka semua saling memandang seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan merasa bahwa Li Fugui telah minum obat yang salah. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka berani datang ke sini? Ketika Li Fugui mengendarai mobil ke halaman Gao, dia dikelilingi oleh banyak pengawal berbaju hitam. Seorang wanita kurus keluar dari dalam, dan di sampingnya ada seorang pria muda dengan wajah dingin. "Itu kamu masih berani datang?" Ketika wanita cantik itu melihat Li Fugui, kemarahan segera muncul di wajahnya. Dia bergegas dan meremas tinjunya yang indah, dan hendak menghancurkan Li Fugui. "Xiao Yu, jangan lancang." Saat Li Fugui sedikit mengernyit, Gao Zimin segera keluar dari villa. Saat dia melihat tindakan Xiao Yu, dia terkejut. Xiao Yu menatap Li Fugui dengan emosional, dan berkata dengan tidak puas, "Paman Gao, dia adalah pembunuh yang membunuh saudara Tian. Saya ingin membalaskan dendam saudara Tian hari ini. Saudara Tian adalah putra Anda. Bukankah Anda ingin membalaskan dendam putra Anda, Gao?" Zimin berkata dengan sedikit malu, "Xiao Yu, Anda salah paham. Tuan,
Li Fugui bukanlah pembunuh Xiao Tian, pembunuh Xiao Tian yang sebenarnya adalah orang lain. Xiao Yu membuka lebar matanya yang indah. Ditanya, siapa ini? Gao Zimin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin sekarang, tapi saya akan memberitahu Anda segera setelah saya yakin. Baiklah, Paman Gao, Anda harus memberitahu saya. Setelah saya tahu siapa pembunuhnya, aku akan Anda harus membalas dendam Brother Tian dengan tangan Anda sendiri. Kilatan kebencian melintas di mata Xiao Yu. Li Fugui tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Xiao Yu ini hampir tidak bisa dianggap sebagai wanitanya, tetapi sekarang untuk pria lain, dia sebenarnya ingin melawannya, meskipun Xiao Yu tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Li Fugui masih kesal. Pemuda di sebelahnya menatap Gao Zimin dengan aneh, dia lebih jeli daripada Xiao Yu, dan dia bisa merasakan ada yang salah dengan sikap Gao Zimin terhadap Li Fugui. Gao Zimin terbatuk lagi, membubarkan pengawal lainnya, dan berkata dengan suara nyaring, Tuan Li adalah tamu terhormat keluarga Gao kita. Jika Dr. Li datang di masa depan, tidak ada yang akan menghentikannya, tahu. Patriark, anggota keluarga Gao, serta para pengawal itu, semuanya memberi hormat dengan hormat. Pada saat ini, bahkan Xiao Yu merasa ada yang tidak beres. Dia akan pergi. Tetapi melihat penampilan Gao Zimin, dia mengikuti Li Fugui ke ruang tamu bersama. Setelah datang ke ruang tamu, Li Fugui menemukan bahwa lelaki tua dari keluarga Gao juga ada di sana. Gao Zimin melirik Xiao Yu, dan berkata, Xiao Yu, ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan, kamu harus keluar dulu. Xiao Yu menatap Li Fugui beberapa saat, dan dengan enggan pergi. Bagaimanapun, dia bukan dari keluarga Gao, jadi Gao Zimin berkata demikian, dan dia harus pergi. Tuan, maafkan saya, anggota keluarga Gao lainnya tidak tahu bahwa keluarga Gao kami berlindung pada tuannya. Jadi mohon maafkan saya karena tidak memberi hormat kepada tuan di luar. Setelah Xiao Yu pergi, Gao Zimin berlutut di tanah. Said sangat hormat. Jika Xiao Yu melihat pemandangan ini, matanya akan melotot. Patriark keluarga Gao sebenarnya berlutut di kaki musuhnya belum lama ini. Tuan Gao duduk di sofa, seolah-olah dia tidak melihat pemandangan ini. Tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat sedikit rasa malu di wajahnya. Meskipun keluarga Gao bukan keluarga besar, di wilayah Kabupaten Qinglong ini sama, dan apa itu Li Fugui, tidak lebih dari orang kaya baru yang keluar dari negara miskin. Sayang sekali keluarga Gao mengandalkan orang seperti itu. Tapi Tuan Gao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Gao Zimin diracuni. Selama periode waktu ini, dia meletakkan wajah lamanya di lidahnya dan memohon banyak teman. Tetapi dia masih tidak berdaya. Dan Gao Zimin pasti tidak akan menyerahkan nyawanya, jadi keluarga Gao benar-benar diculik. Bahkan jika dia harus menerima nasibnya, Tuan Gao sudah cukup tua, jadi tentu saja dia tidak bisa mengucapkan kata-kata lembut kepada Li Fugui. Li Fugui membantu Gao Zimin dengan tangannya sendiri, lalu dia tersenyum tipis, mengeluarkan pil dari sakunya, menyerahkannya, dan berkata, ini adalah penawar racun di tubuhmu. Jika kamu meminumnya, kamu tidak perlu khawatir tentang kejang, mengerti? Gao Zimin tertegun, dan kemudian wajahnya menunjukkan ekstasi. Dia mengambil pil dengan kedua tangan dengan penuh semangat. Dia bertanya dengan tidak percaya, Tuan, apakah ini benar-benar untukku? Li Fugui mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, tentu saja untukku. Hormat kami, meskipun kami memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya, tetapi sekarang keluarga Gao Anda telah berlindung kepada saya tidak perlu menggunakan ini metode untuk mengendalikanmu. Guru bijaksana, Gao Zimin sangat gembira. Tetapi yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah bahwa setelah dia didetoksifikasi, jika dia memiliki kesempatan, dia tidak akan pernah menolak untuk membunuh Li Fugui dengan tusukan di punggung. Kamu minum obatnya dulu, ada yang ingin kukatakan pada lelaki tua itu. Li Fugui menatap lelaki tua Gao itu. Wajah lelaki tua Gao berkedut, dan dia berkata dengan ringan, saya sudah jatuh ke jurang dengan satu kaki. Saya tidak tahu apakah Dr. Li ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Setelah minum obat, Gao Zimin juga menusuk telinganya, ingin mendengarkan Li Fugui apa sebenarnya yang harus dikatakan.
Li Fugui menatap Tuan Gao, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, jika saya mengatakan bahwa saya dapat memulihkan kekuatan muda Anda dan mendapatkan kembali kekuatan Anda, maukah Anda?" Gao Zimin membuka matanya lebar-lebar, tidak dapat mempercayainya menatap Li Fugui. Dia hanya bertanya-tanya apakah itu karena dia sangat teracuni dan berhalusinasi. Kalau tidak, bagaimana Li Fugui bisa memberi begitu banyak keuntungan bagi keluarga Gao? Yang paling penting adalah Li Fugui sama sekali tidak punya alasan untuk melakukan ini. Bagi mereka itu seperti kue di langit. Kilatan cahaya melintas di mata Tuan Gao, tetapi dia tidak terkejut seperti Gao Zimin. Sebaliknya dia berkata dengan ringan, "Tidak ada makan siang gratis di dunia. Dr. Li telah menawarkan begitu banyak manfaat. Manfaat apa yang Anda inginkan untuk mendapatkan dari keluarga Gao kami?" Li Fugui tertawa, dan berkata, "Orang tua itu benar-benar orang yang bijaksana. Manfaat yang saya inginkan adalah keluarga Gao Anda sepenuhnya mempercayai saya." Orang tua Gao mengerutkan kening dan berkata, "Jika itu seperti ini, sepertinya kamu tidak perlu membantu kami dengan SMA, rumah tingkatkan kekuatan." Senyum Li Fugui tetap tidak berubah, dan dia melanjutkan, "Kalau begitu aku akan mengatakannya dengan jujur, orang tua itu pasti tahu bahwa aku telah mengacaukan keluarga Zheng di kota, dan sekarang telah mencapai titik di mana aku tidak akan pernah mati. Keluarga Zheng secara alami membutuhkan bantuan keluarga Gao." Murid kakek Gao sedikit menyempit, dan dia berkata perlahan, "Keluarga Zheng kuat dan bercokol di kota Jiangnan." Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika Tuan Gao kembali ke Mingjin, dan energi serta darahmu dapat mencapai keadaan awet muda, apakah keluarga Gao akan tetap menjadi keluarga kecil?" Li Fugui hanya mendengar tentang betapa kuatnya keluarga Zheng, tetapi dia belum pernah melihatnya. Tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mencoba-coba, jadi dia harus siap sepenuhnya. Dibandingkan dengan Xiao Rongrong, seorang wanita dengan latar belakang misterius, keluarga Gao tidak diragukan lagi yang paling kuat, mudah dikendalikan. Tentu saja, Li Fugui tidak berpikir bahwa keluarga Gao akan selalu setia kepadanya. Cepat atau lambat mereka akan tahu, atau mereka dapat yakin sekarang bahwa Gao Tian dan Gao Liang dibunuh olehnya. Terus terang, Li Fugui hanya memanfaatkan keluarga Gao. Tuan Gao mengelus janggutnya dan bertanya tiba-tiba, "Lalu bagaimana jika saya menolak, Li?" Fugui sedikit tersenyum dan berkata, "Tuan Gao juga anggota keluarga Gao. Keluarga Gao telah berlindung padaku. Saya pikir Tuan Gao tidak akan menolak." "Lupakan saja, kalau begitu aku berjanji padamu." Kakek Gao terlihat sedikit tertekan, pertanyaannya menggoda. Jawaban Li Fugui adalah ancaman. Tuan Gao mengerti betul bahwa jika keluarga Gao menolak, maka setelah hari ini, mungkin tidak akan ada lagi keluarga Gao di Kabupaten Qinglong. Ini dua kata. Orang tua itu menyegarkan. Li Fugui terlihat sangat tenang. Dia tidak memohon kepada pihak lain, jadi tentu saja tidak ada ketegangan pada hasilnya. Segera, Li Fugui mengeluarkan botol porselen kecil dari dadanya, menyerahkannya kepada lelaki tua Gao, dan berkata, "Makanlah." Ia menelannya. Setelah obat cair masuk ke perutnya, lelaki tua Gao merasa seolah-olah tubuhnya terbakar, dan aliran arus hangat mulai merangsang otot-ototnya yang berhenti berkembang. Li Fugui meraih pergelangan tangan lelaki tua Gao dengan tangan kanannya, dan vitalitas di tubuhnya melewati satu persatu. Vitalitas ini tampaknya merupakan nutrisi terbaik, yang membuat wajah lelaki tua Gao sangat cerah dalam sekejap. Gao Zimin yang berada di samping semakin terkejut melihat tubuh lelaki tuanya yang layu dengan cepat mulai terisi, dan bahkan rambut putih di atas kepalanya dengan cepat berubah menjadi hitam. Semua hal ini menunjukkan bahwa tubuh Mergao sedang mengalami transformasi yang mengguncang dunia. Itu berlangsung selama setengah jam. Dahi Li Fugui berkeringat. Tapi matanya sangat cerah. Retak terdengar suara seperti kacang goreng keluar dari tubuh Tuan Gao, dan napasnya menjadi panjang dan dalam. Ketika Tuan Gao membuka matanya, dia hanya merasa tubuhnya penuh dengan darah. Kekuatan memberinya keinginan yang kuat untuk bergerak. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Wajah tetua Gao menunjukkan ekspresi mabuk. Segera, dia berkata dengan penuh semangat, "Saya sekarang merasa bahwa darah saya lebih tirani daripada ketika saya masih muda." Li Fugui menyeka keringat dari wajahnya,
dan berkata dengan senyum pucat, "Tentu saja, jangan meragukan pencapaian saya di keterampilan medis. Jika saya mengatakan saya bisa melakukannya, saya pasti akan melakukannya." Tuan Gao menatap Li Fugui dengan hati-hati, bibirnya merah dan giginya putih. Rambut peraknya menjadi hitam, dan dia berkata itu milik Gao Zimin. "Saudaraku, tidak akan ada yang ragu sedikit pun." Seperti Patua Gao, mata Gao Zimin juga berkedip-kedip. "Tuan Li, obat yang Anda berikan kepada saya barusan seharusnya bukan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Vitalitas Anda sangat kuat. Jika Anda memberikannya kepada saya, mungkin saya bisa melampaui ranah Mingjin dalam satu gerakan dan mencapai alam yang lebih tinggi." Tuan Gao tiba-tiba tertawa. Li Fugui mengangguk dan berkata, "Itu benar. Obat yang kuberikan padamu tadi sudah disiapkan sendiri. Adapun vitalitasnya, sebenarnya berkat Yuan Shi." Li Fugui tidak berbohong kepada Tuan Gao. Kekuatan bisa dikatakan meningkat pesat, jika sebelumnya, dia tidak akan pernah bisa melakukan pertunjukan ajaib tadi. Kilatan kekaguman dan keheranan melintas di mata Tuan Gao, dan dia berkata perlahan, "Tuan Li, Anda adalah orang yang luar biasa dan berbakat, tapi sayangnya, Anda bukan dari keluarga Gao kami, terlalu berbahaya untuk dipertahankan. Jadi, maafkan aku, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh." Tepat ketika lelaki tua Gao berbicara, telapak tangannya terbuka seperti kipas, dan dia memegang kepala Li Fugui tanpa peringatan. Gao Zimin memiliki pemahaman yang mendalam dengan Tuan Gao, dan dia juga meninju dada Li Fugui. Bahkan, mata mereka berdua sama-sama berkedip karena kegembiraan, keburukan, dan antisipasi. Setelah membunuh Li Fugui, mereka tidak hanya akan mendapatkan apa yang ada di Li Fugui, tetapi juga mendapatkan tambang emas dan batu purba di gunung belakang desa Xiaoxi. Dengan hal-hal ini, keluarga Gao akan mengantarkan kemungkinan tak terbatas. Pada saat itu, apalagi Kabupaten Qinglong, bahkan kota Jiangnan tidak akan dapat memuaskan ambisi keluarga Gao. Memikirkan hal ini, Tuan Gao dan Gao Zimin sangat bersemangat hingga mereka menjadi gila. Untungnya, Li Fugui masih sangat muda dan tidak memiliki pengalaman di dunia. Jika tidak, mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Tentu, ini hanya pikiran mereka, sudah terlambat, tapi cepat. Ekspresi Li Fugui seperti biasa, dan bahkan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum sinis. "Aku sudah membaca cerita petani dan ular itu, tapi dari segi pengalaman, ini pertama kalinya, benar saja, keputusanku benar." Li Fugui bergumam pada dirinya sendiri. Tapi saat ini, telapak tangan Tuan Gao sudah sangat dekat dengan tengkoraknya. Dengan kekuatan Patua Gao saat ini, selama dia tertangkap, nyawanya bisa terbunuh dalam sekejap. Tetapi pada saat yang sama, pada saat ini, lelaki tua Gao tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam, senyum di wajahnya membeku, tubuhnya membeku, dan dia jatuh ke tanah. Gao Zimin bahkan mengeluarkan teriakan yang menusuk hati, menggaruk tubuhnya dengan kedua tangan dengan panik, dan terlihat gila. Li Fugui berdiri, menatap mereka berdua dengan dingin, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku sangat bodoh sehingga aku akan mempercayaimu? Itu hanya ujian. Sayang sekali, Anda telah gagal dalam ujian." "Kamu, bajingan, penjahat tercela!" Gao Zimin kaget dan marah, dan menangis dengan sedihnya lagi, wajahnya berubah. Li Fugui mencibir dan berkata, "Kalau begitu, perilaku ayah dan anakmu bisa disebut terbuka." Rambut hitam di kepala Tuan Gao memutih dengan cepat, kulitnya berubah dari merah menjadi kering, dan darah di wajahnya juga terkuras dan menjadi pucat. Dia terengah-engah, menatap Li Fugui, berjuang berkata, "Tuan Li, kami mengakuinya, selama Anda membiarkan kami dan keluarga Gao pergi, apapun permintaan Anda, kami dapat menyetujuinya." "Ah Tuan, tolong maafkan saya melakukan kesalahan. Saya tahu saya salah, saya tidak akan pernah berani melakukannya lagi di masa depan. Tolong maafkan saya, Tuan." Gao Zimin sangat kesakitan. Sambil menggaruk, dia berlutut di tanah dan bersujud dengan panik, matanya merah, seolah dia sudah gila. "Papa," Li Fugui bertepuk tangan, dan berkata sambil tersenyum,
Sepertinya metode ini masih mudah digunakan. Wajah Gao Zimin tiba-tiba menjadi tenang, dia berkeringat deras, seperti sisa hidupnya setelah bencana, dia berlutut di tanah dan tidak berani bangun, Tuan. Gao merasakan penyesalan yang tak terhingga di hatinya, dia tahu itu dia kalah taruhan, jadi tunggu Gao Zimin nasib keluarga akan suram. Hehehe, sepertinya aku datang terlambat dan melewatkan beberapa momen indah. Gao Zimin, kenapa kamu bertingkah seperti anjing? Xiao Rongrong mengenakan gaun merah cerah, dan dia datang dengan gaya, dengan bibir merah menyala penuh godaan yang tak terbatas. Gao Zimin tiba-tiba menoleh, dan berkata dengan marah, "Jalang, bukankah kamu juga anjing tuannya? Apa istimewanya, Xiao?" Rongrong terkekeh, dan berkata, "Itu masih berbeda, setidaknya aku bisa berdiri, tapi kamu harus berlutut." Li Fugui berkata dengan ringan, "Rongrong, mulai sekarang keluarga Gao akan berada di bawah kendalimu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Aku hanya ingin keluarga Gao berguna dan aku tidak berani mengkhianatimu. Kamu bisa menangani sisanya." Xiao Rongrong berkata dengan heran. Rongrong patuhi perintah. Gao Zimin sangat marah, dan dia menatap Xiao Rongrong dengan gigi terkatup. Begitu Li Fugui mengeluarkan perintah ini, bukankah itu berarti perempuan jalang ini akan bisa menunggang kuda di kepalanya dan melakukan yang terbaik di masa depan? Li Fugui mengeluarkan tas lain dari tubuhnya dan melemparkannya ke Xiao Rongrong. Dia berkata, "Ini adalah obat cair yang saya siapkan. Ini dapat memperkuat ki dan darah serta memengaruhi energi tubuh. Ini sangat membutuhkan ki dan darah. Ini hadiah, kan?" Tuan, Li Fugui sangat tertekan sehingga dia merasa marah. Tetapi sekarang ketenangan masih berbaring di tempat tidur. Dia secara alami sedang tidak ingin berhubungan seks dengan Xiao Rongrong. Jadi Li Fugui menahan dorongan itu, menarik lengannya, dan berkata, "Besok pagi, kamu bermain dengan telinga, aku akan pergi dulu." Xiao Rongrong berlutut dengan satu kaki, wajahnya yang cantik penuh sanjungan. Harus dikatakan bahwa tersanjung oleh wanita cantik seperti Xiao Rongrong adalah hal yang sangat menyenangkan, dan suasana hati Li Fugui yang dikacaukan oleh keluarga Gao juga sangat tenang. Sisi lain, begitu Li Fugui pergi, Xiao Rongrong menyilangkan kakinya dan duduk dengan anggun di sofa. Dia meregangkan tubuh terlebih dahulu, lalu menatap Gao Zimin dengan indah, dan berkata sambil tersenyum, "Kemarilah, jilat kotoran di sepatuku, bersih, bersambung."